Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesehatan sehingga dapat mengikuti PTS esok hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana janji Pak Sandi yang akan membahas kisi-kisi soal persiapan PTS ganjil kelas 7. Kita mulai saja. Nomor 1, sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda untuk belajar ilmu umum adalah Quick School ya. Di sekolah Muhammadiyah diajarkan juga ilmu agama dan juga ilmu umum. Selanjutnya, apakah nama sekolah yang pertama kali didirikan oleh Muhammadiyah? Yaitu nama sekolahnya adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah. Selanjutnya, sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta yang khusus untuk perempuan bernama Muallimat, tapi kalau untuk perempuan namanya Muallimat. Kiai Jamat Dahlan mengajarkan ilmu agama yang pertama kali di sekolah Quick School ya. Jadi di sekolah Belanda Kiai Jamat Dahlan mengajarkan agama itu di sekolah Quick School. Di manakah pertama kali sekolah Muhammadiyah didirikan? Yaitu di Yogyakarta. Yang bukan kebiasaan pelajar Muhammadiyah, yaitu ini bukan kebiasaan pelajar Muhammadiyah mencontek ya, bertengkar, apalagi bullying, itu bukan kebiasaan pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya, di tempat Kiai Jamat Dahlan, artinya di rumahnya, di manakah pertama kali diselenggarakan sekolah Muhammadiyah? Yaitu berada di teras rumah. Kiai Jamat Dahlan mengajar ilmu agama dengan cara menyenangkan ya, dengan cara yang menyenangkan. Sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta dikhususkan untuk laki-laki bernama Muallimin, kalau yang perempuan namanya Muallimat. Kota manakah yang menjadi pusat perkembangan Muhammadiyah pada awalnya? Yaitu kota Yogyakarta ya. Kota Yogyakarta merupakan kota awal perjuangan perkembangan Muhammadiyah. Negara manakah yang sedang menjajah Indonesia pada saat Kiai Jamat Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah? Yaitu Belanda ya. Setelah Belanda jajah lagi Jepang. Nah, ketika Belanda menjajah, Kiai Jamat Dahlan mendirikan sekolah. Pada tahun berapakah Kiai Jamat Dahlan pertama kali mendirikan sekolah? Yaitu pada tahun 1911. Berapakah ukuran teras yang digunakan Kiai Jamat Dahlan dalam melaksanakan pembelajaran di teras rumahnya? Yaitu berukuran 2,5 dikali 6 meter ya. Selanjutnya 2,5 dikali 6 meter. Selanjutnya, siapakah nama kecil Kiai Jamat Dahlan? Nama kecilnya adalah Ahmad Darwish. Pergi ke Arab, diganti nama oleh gurunya menjadi Kiai Jamat Dahlan. Di manakah Kiai Jamat Dahlan dilahirkan? Ya tentu ya di Yogyakarta, karena ayahnya merupakan keluarga daripada penghulu Masjid Gede. Siapakah nama ayah daripada Kiai Jamat Dahlan? Nama ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar. Nama istri Kiai Jamat Dahlan yaitu Siti Walidah Dahlan. Ya, namanya Siti Walidah Dahlan istrinya. Lanjut, apakah pekerjaan Kiai Jamat Dahlan ketika itu? Pekerjaannya dia adalah guru haji. Berapakah usia Kiai Jamat Dahlan ketika pergi haji yang pertama kali ke Mekah? Yaitu pada usia pertama kali pergi ke Mekah adalah 15 tahun. Beliau bukan anaknya Kiai Jamat Dahlan ya, jadi nama-nama di bawah ini yang bukan nama anak Kiai Jamat Dahlan adalah Johana, Siraj, Irfan Dahlan, dan Siti Busra merupakan nama daripada anaknya Kiai Jamat Dahlan, kecuali Siti Badriah. Siti Badriah bukan nama anaknya Kiai Jamat Dahlan. Nah, guru ilmu falak Kiai Jamat Dahlan adalah guru falaknya itu bernama Syekh Jamil Jambe. Dan siapakah pendeta Katolik yang berdialog dengan Kiai Jamat Dahlan? Yaitu Van Dres. Selanjutnya, berikut ini yang bukan daripada kepribadian Kiai Jamat Dahlan. Kepribadiannya itu yang bukan adalah dia
pantang menyerah, jujur, sabar, ulet atau rendah diri. Nah, pasti jawabannya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan orang yang rendah diri. Siapakah nama pendeta Protestan yang diajak dialog oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pendeta Protestan yang diajak dialog bernama Domin Becker. Domin Becker. Berapakah jumlah anak yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ada 6 orang anak, ya 6. Apakah nama tafsir yang dibaca Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau berada di Mekah? Yaitu Tafsir Al-Manar. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan bersikap terhadap orang non-muslim? Yaitu menghargainya. Di manakah Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggal? Di kota Yogyakarta, ya, tepatnya di dekat kota gede situ. Apakah yang dimaksud dengan standar school? Standar school ini adalah sekolah dasar atau kita kenal dengan SD. Tafsir Al-Manar yang sangat disukai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah karya seorang ulama kontemporer yang bernama Muhammad Abduh. Di antara kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah supel. Nah, supel itu artinya apa? Supel itu artinya mudah bergaul, ya. Supel itu artinya mudah bergaul. Yang bukan merupakan guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah, ini bukan gurunya. Beliau guru sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh atau Kiai Muhammad Saleh Darat, Jamil Jambe, Imam Nawawi Al-Bantani, dan yang bukan gurunya adalah Jalaluddin, bukan guru daripada Kiai Ahmad Dahlan. Taklid buta, apa sih yang dimaksud taklid buta? Yaitu mengikuti ajaran tanpa mengetahui apakah ajaran tersebut ada ajarannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Nah, itulah untuk kelas 7, ya. Untuk kelas 7 itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ke kelas 8. Kelas 8 ini materinya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan juga tokoh nasional Muhammadiyah. Baik, nomor 1 di bawah ini yang bukan termasuk pengertian dakwah secara bahasa adalah, jadi dakwah itu ada seruan, ajakan, perintah dan panggilan. Paksaan bukanlah termasuk dari dakwah. Rasulullah SAW berdakwah menegakkan ajaran Islam di masa hidupnya selama 23 tahun. Di bawah ini yang dinamakan dengan mau'idhah hasanah dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 adalah, mau'idhah hasanah itu artinya adalah penjelasan yang menyentuh hati, namanya mau'idhah hasanah. Mewujudkan Islam sebagai penyejahtera, pembahagia hingga pemecah masalah kehidupan dalam semesta adalah isi dari surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nomor 5, sasaran dakwah Muhammadiyah kepada orang yang telah beragama Islam. Nah, kalau orang yang sudah beragama namanya adalah beragama Islam, namanya dakwatul ijabah. Tetapi kalau yang belum memasuk Islam itu adalah namanya umat dakwah. Kalau yang sudah umat ijabah, sudah masuk Islam namanya umat ijabah. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada umat yang belum beragama Islam yaitu dengan cara berdialog. Jadi Muhammadiyah dengan cara berdialog menyampaikan ajarannya kepada orang yang belum beragama Islam. Sasaran dakwah kepada orang yang belum beragama Islam disebut sebagai umat dakwah, namanya adalah umat dakwah orang yang beragama Islam. Tujuan dakwah Muhammadiyah terhadap umat ijabah adalah untuk meningkatkan mutu, kualitas dan kuantitas daripada keilmuan dan juga praktek ibadah yang dimiliki oleh orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Semangat persyarikatan untuk membebaskan, memperdayakan dan memajukan masyarakat Islam disebut, nah ini namanya adalah sifat gerakan pencerahan Muhammadiyah. Semangat persyarikatan, membebaskan, memberdayakan dan memajukan adalah sifat dari pencerahan Muhammadiyah.
Model dakwah komunitas yang diterapkan Muhammadiyah adalah dakwah komunitas itu komunitas apa? Komunitas marginal, yaitu dengan cara memberi santunan dan pelatihan keterampilan kepada komunitas marginal. Panglima Angkatan Bersenjata pertama dan termuda adalah Jenderal Sudirman. Sifat yang dapat diteladani dari Jenderal Sudirman adalah dia sering membantu daripada orang tuanya. Jenderal Sudirman juga merupakan seorang aktivis dari apa? Dari Hizbul Wathan. Ya, Jenderal Sudirman juga aktivis Hizbul Wathan. Dalam memberikan semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Jenderal Sudirman mengusung konsep yaitu berjihad. Jadi membela negara Indonesia untuk merdeka merupakan suatu jihad. Itu merupakan konsep daripada Jenderal Sudirman. Panggilan masa kecil Kahar Muzakir adalah Dahlar. Dahlar adalah panggilan kecil daripada Kiai Haji Kahar Muzakir. Usulan tahun Hijriah digunakan untuk pertanggalan nasional berasal daripada ide Kahar Muzakir. Ya, jadi Kahar Muzakir menginginkan pertanggalan nasional itu diambil dari tanggal Hijriah. Kiai Haji Kahar Muzakir merupakan rektor terlama dalam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, IIY. Universitas Islam Indonesia Jakarta. Buya Hamka memiliki karya yang fenomenal. Buya Hamka mengarang sebuah tafsir yang bernama Tafsir Al-Azhar. Hamka merupakan singkatan namanya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, singkat menjadi Hamka. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Buya Hamka, kecuali Buya Hamka itu bukanlah seorang anggota TNI ya. Jadi Buya Hamka itu bukan seorang anggota TNI. Beliau adalah penulis, penerbit, editor gitu. Selanjutnya, Abuya dalam bahasa Arab disebut Abuya itu adalah ayahku. Hamka adalah orang yang senang belajar autodidak. Autodidak itu artinya belajar mandiri atau sendiri. Berikut ini adalah kegiatan yang diperangi oleh Buya Hamka dalam bermuhammadiyah, kecuali sunnah. Jadi khurafat, bid'ah, syirik, dan takhayul itu diperangi oleh Buya Hamka. Tapi sunnah adalah ajaran yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenderal Sudirman merupakan anak angkat dari seorang asisten Wedana Rembang. Siapakah namanya? Jadi namanya adalah Raden Suryo, merupakan anak angkatnya dari Raden Suryo, itu seorang Wedana Rembang. Untuk mendorong rakyat dari bahaya kelaparan pada masa penjajahan Jepang, maka Jenderal Sudirman mendirikan panti asuhan atau rumah yatim atau koperasi atau universitas. Ya, Jenderal Sudirman untuk menolong orang-orang yang kelaparan dia mendirikan koperasi ya. Oke, Kahar Muzakir memiliki partisipasi yang besar dalam kemerdekaan Indonesia, yaitu beliau sebagai BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Sapa Tresna merupakan cikal bakal salah satu ortom yang bernama Sapa Tresna. Ya, Sapa Tresna itu adalah cikal bakal dari ortom yang bernama Muhammadiyah. Weswish adalah nama untuk rumah yatim, namanya Weswish. Dakwah dengan mendorong perbaikan perilaku baik secara individu, keluarga maupun masyarakat adalah model dakwah untuk komunitas kelas, yaitu untuk komunitas kelas atas ya. Dan jadi dakwahnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada mereka. Nomor 30, dakwah dengan cara mengajak terlibat untuk berjuang dalam persyarikatan adalah model dakwah untuk komunitas masyarakat kelas menengah ya, berjuang dalam persyarikatan dengan model dakwah. Berjuang dalam persyarikatan itu berarti dia
memiliki andil dalam kemajuan, maka dia disebut dakwah dalam proses masyarakat yang menengah. Dakwah dengan cara memberikan materi praktis, mudah dipahami dan bersifat motivasi adalah model dakwah untuk komunitas masyarakat yang bawah. Dakwah dengan cara penyaluran santunan, zakat dan beasiswa adalah model zakat. Jadi dakwahnya dengan cara penyaluran santunan, berarti dia itu dakwah kalangan atau kelas marginal. Nah, kalau yang dakwah dengan cara mengembangkan media literasi, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang berkemajuan, terampil dan menarik adalah model dakwah untuk komunitas masyarakat virtual. Jadi virtual itu literasi dan memanfaatkan media sosial untuk melakukan transaksi karena malas atau malam keluar dan lain sebagainya. Dakwah dengan cara mengajak untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat adalah model, ya, adalah model untuk dakwah siapa? Dakwah masyarakat yang dakwah untuk mengajak perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah menengah, ya, dakwah yang menengah, masyarakat ambil dakwah mengajak berperilaku sesuai dengan ajaran Islam menengah, ya. Oke, selanjutnya maksud dan fungsi daripada risalah di bawah ini adalah, risalah itu merupakan suatu hal yang dituliskan oleh Nabi SAW kepada saya. Jadi fungsi dan maksud daripada kerisalahan dakwah adalah untuk meneruskan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, itu persiapan pembahasan untuk kelas 8, ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji yang pasien diucapkan, kita akan membahas tentang materi yang pernah diberikan, yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, rumusan kepribadian Muhammadiyah disahkan pada periode Kiai Haji Muhammad Yunus. Nomor 2, salah seorang tokoh Muhammadiyah yang menjadi tim penyusun kepribadian Muhammadiyah adalah Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, dan di antara tim lainnya adalah Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji Wardan di Ponorogo, M. Jarnawi Hadikusumo, Profesor Dr. Hamka, dan M. Jindar Tamimi, Muhammad Saleh Ibrah, Mr. Kasman Singo di Mejo. Itu adalah anggota daripada perumusan kepribadian Muhammadiyah. 3, amal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan merupakan sifat-sifat Muhammadiyah. Mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah dinamakan berdakwah atau ittiba Rasul, ittiba bir Rasul. Mengikuti jejak langkah Rasul disebut nama ittiba. Sasaran dakwah Muhammadiyah bagi orang yang memeluk Islam disebut ummatul ijabah. Salah satu nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah adalah berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Dalil yang berisi tentang dakwah amal ma'ruf nahi munkar yaitu terdapat pada Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-104, ya. Kuntum khair ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selanjutnya nomor 8, rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimiliki merupakan pengertian dari kepribadian Muhammadiyah. Matan kepribadian Muhammadiyah terdiri dari 4 poin. Kepribadian Muhammadiyah disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta. Berikut ini perbuatan yang mencerminkan daripada pengamalan surat Al-Maun adalah gemar melakukan sedekah. Selama berkiprah di Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo berhasil merumuskan pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Pola pikiran itu terangkum dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo berani menentang perintah dari pemerintah Dainipan atau Jepang agar umat Islam melakukan upacara mengukuhkan badan ke arah istana Diraja Tenohaika di timur laut yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari.
Upacara tersebut disebut Seikere ya. Seikere itu menunduk kepada Teno Heika di Laut Timur, itu nggak boleh. Sebelum Insinyur Soekarno berpidato tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, Ki Hadi Baguskusuma menyampaikan agar negara Indonesia berdasarkan agama Islam. Di dalam petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, Ki Bagus Hadikusuma pada saat itu mengusulkan bahwasanya prinsip ketuhanan sebagai prinsip atau sila pertama dalam Pancasila. A.R. Sultan Mansur bergabung dalam Muhammadiyah pada tahun 1922. Ketertarikan beliau kepada Muhammadiyah disebabkan karena ketertarikan pada ide pembaharuan. Pada kepemimpinan A.R. Sultan Mansur terjadi ancaman dan konflik antara Muhammadiyah dan orang-orang komunis di ranah Minang, yang pada akhir tahun 1925 maka kepemimpinan Muhammadiyah dilakukan dengan cara agar tidak terjadi konflik dan juga dapat berkembang, yaitu pendekatan terhadap pemangku adat dan juga tokoh setempat. Apakah yang dimaksud dengan Tenno Heika? Nah, tadi telah disebutkan ya, Tenno Heika itu merupakan kekaisaran Jepang. Angkatan muda Muhammadiyah yang terbentuk dengan latar belakang ingin membantu negara membubarkan PKI disebut Kokam. Pada saat atau pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi, PKI hampir menguasai seluruh lini pemerintahan dan masyarakat. Langkah Kiai Haji Ahmad Badawi dalam menyelamatkan Muhammadiyah adalah yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap pemerintah dan juga memperkuat daripada lini Muhammadiyah, ya, membuat ideologi Muhammadiyah untuk meyakinkan dan menguatkan dari dalam dan dari luarnya itu adalah berdekatan dengan pemerintah. Kiai Haji Fakih Usman merumuskan konsep pemikiran dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta yang kemudian dikenal dengan nama Kepribadian Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta, Kiai Haji Azhar Basir terpilih menjadi ketua umum menggantikan Kiai Haji F. Fakhruddin. Dalam pidatonya mengatakan bahwa Muhammadiyah itu juga menganut tasawuf modern. Arti tasawuf modern adalah keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Nama kecil Ki Bagus Hadikusuma adalah Raden Hidayat. Dainipen adalah nama pemerintah untuk negara Jepang. Apakah nama upacara dengan menundukkan badan ke arah Istana Tenno Heika sebut Seikere? Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur, beliau berhasil merumuskan Khittah Muhammadiyah atau kebijakan-kebijakan Muhammadiyah yang wajib diikuti oleh warganya. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur, penggiat pemulihan ruh Muhammadiyah dengan cara khasyah. Apa artinya khasyah? Khasyah itu artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Buqa'ah Mubarak yaitu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Jabatan terakhir yang dipegang oleh Kiai Haji Ahmad Badawi yaitu Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno Presiden Republik Indonesia pada penutupan Muktamar ke-35 di Jakarta, beliau menyarankan bahwa beliau menyatakan bahwa makin lama makin cinta dengan Muhammadiyah. Nomor 30, latar belakang dalam pembentukan Kokam pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Badawi adalah untuk membantu negara menumpas PKI. Muhammadiyah adalah organisasi yang pertama mengadakan konferensi kilat pada tanggal 9 dan juga 11 November untuk menuntut pembubaran PKI. TNI memberikan kepercayaan kepada HM Muhammad Yunus untuk menjadi pusrah. Pusrah itu artinya adalah imam tentara. Pusrah, imam tentara. Nama ketua Muhammadiyah saat ini adalah Bapak Profesor Kiai Haji Haidar Nasir. Oke, nomor 34, dua terakhir, Muhammadiyah terbentuk pada tanggal, ingat, 18 November 1912. Aisyah terbentuk pada tanggal 27 Rajab 1335 bertepatan dengan 19 Mei 1917. Nah, baiklah anak-anakku, itu sekelumit tentang pembahasan soal PTS. Semoga kalian besok tetap semangat, jangan kasih kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.